Halo Pak Saudara semua, hari ini dalam video saya yang terbaru saya coba akan menjelaskan bagaimana tugas utama atau apa saja yang harus di-prepare seorang FOO untuk di-briefingkan kepada pilot atau penerbang dalam satu penerbangan. Dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan dalam satu penerbangan itu nanti akan saya coba jelaskan dalam video ini. Saya juga akan coba menjawab atau menjelaskan beberapa alasan-alasan yang sering saudara semua hadapi ketika naik pesawat. Semisal kenapa pesawat itu harus holdingnya lama, terus kenapa pesawatnya sudah holding lama tapi tidak jadi landing di tempat tujuannya, atau juga kenapa pesawat harus delay padahal yang hujan di bandara tujuan. Dalam video ini saya coba akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk lebih lanjut, tonton terus ya videonya. Oke, saudara semua, di depan saya sudah ada dokumen-dokumen yang wajib untuk di-briefingkan kepada seorang pilot atau kru penerbang. Di depan saya sini ada flight plan, ada data cuaca, ada NOTAM, dan juga ada delay code, dan juga ada runway analysis untuk suatu penerbangan. Data-data ini wajib di-briefingkan kepada pilot. Untuk lebih lanjutnya langsung saja kita bahas mengenai yang pertama, untuk flight plan. Ini adalah flight plan atau disebut dispatch release. Flight plan ini berisikan tentang data penumpang, ada data kargonya juga, terus payload. Payload itu apa? Payload adalah data berat penumpang secara keseluruhan ditambah berat kargo. Nanti di total beratnya lalu di-input di dalam flight plan. Terus berisikan juga berat bahan bakar yang akan dibawa. Misalnya kalau flight plan ini tujuannya ke Surabaya dari Bandung. Jadi total bahan bakar yang dibawa dari Bandung ke Surabaya itu semua sudah terinput dalam flight plan ini. Flight plan juga berisikan tentang rute sepanjang perjalanan mulai dari keberangkatan sampai ke tujuan, dan jikalau pesawatnya ada problem di jalan atau di tempat tujuannya ada problem karena ada satu alasan tertentu dia tidak bisa landing di situ, maka flight plan ini juga menyediakan bandara alternate atau bandara yang bisa dilandingi ketika bandara tujuannya tidak dapat dilandingi. Semuanya terangkum di sini, terisikan di dalam flight plan semua, baik rutenya, bahan bakarnya, bahkan perhitungan arah anginnya sudah terinput di dalam sini. Flight plan ini penting untuk dibawa karena berisikan rute, di mana rute itu akan diinformasikan oleh penerbang kepada tower agar tower tahu titik-titik mana atau jalur-jalur mana yang akan dilewati pesawat itu. Oke, saudara semua, untuk yang kedua, data yang harus di-prepare adalah weather report atau data cuaca. Kenapa data ini penting? Data ini untuk menginformasikan kepada pilot cuaca yang terjadi mulai dari bandara keberangkatan, bandara yang akan dilalui rute pesawat tersebut, bandara tujuan, dan juga data cuaca di bandara alternate yang sudah ditentukan untuk penerbangan itu. Data cuaca ini biasanya kita peroleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau disebut BMKG. Biasanya berisikan tentang di sini ada data angin,
Data angin ini biasanya berisikan tentang arah angin yang akan kita lalui atau yang akan kita hadapi selama penerbangan tersebut. Jadi sepanjang penerbangan itu, jika memperoleh angin dari depan, maka kemungkinan pesawat tibanya akan sedikit lebih lambat ketimbang kalau kita memperoleh angin dari bagian ekor, yang otomatis pasti akan mendorong pesawat lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Terus ada yang namanya significant weather. Significant weather gambarnya seperti ini. Ini kurang lebih menunjukkan data signifikan keadaan cuaca yang terjadi saat penerbangan itu. Jadi jika ada yang signifikan, pilot sudah mengetahui terlebih dahulu, terlihat dari gambar-gambar ini. Terus ada yang namanya foto satelit. Ini kurang lebih menunjukkan keadaan aktual dalam foto satelit ini, keadaan aktual baik itu awan maupun hujan atau ada badai dan sebagainya. Terus bagaimana si penerbang itu bisa tahu ada hujan, atau si seorang FO itu bisa tahu nanti ada estimasi hujan atau ada estimasi awan apa, ada estimasi anginnya atau jarak pandangnya jelek atau bagus. Nah, ini kita bisa lihat dari data TAFOR atau forecast. Data-data ini biasanya dipelajari ketika sekolah FOO dan juga pilot mengetahuinya. Saat dipelajari bisa diketahui dari jam sekian sampai jam sekian apakah masuk dalam jadwal penerbangan kita, akan terjadi cuacanya buruk atau cuacanya baik. Nah, dari sini juga kita bisa melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah pencegahan. Jadi mungkin di sini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara semua ketika mungkin mengalami delay karena cuaca atau mengalami holding karena cuaca buruk di suatu bandara dan tidak bisa landing atau harus ke bandara lain. Nah, hal itu bukan dilakukan berdasarkan keinginan pilot semata, tapi juga sudah dilihat dari ramalan cuaca yang kita briefingkan kepada seorang. Jadi satu lagi bagi para saudara semua yang kalau sering naik pesawat dalam keadaan hujan terus merasa ketakutan, sebenarnya tidak perlu khawatir lagi. Selama pilot sudah mengambil keputusan bahwa tetap melakukan penerbangan, semua itu sudah diperhitungkan secara matang. Logika saja, kru juga manusia, dia pasti akan takut kalau hal itu bisa membahayakan dirinya. Apalagi dia bertanggung jawab atas dirinya dan juga untuk semua orang yang ikut dalam penerbangan itu. Kurang lebih mungkin itu jawaban yang tadi saya coba jelaskan, atau untuk menjelaskan pada para saudara semua. Jadi ketika melakukan penerbangan dalam cuaca ekstrim atau cuaca hujan tapi tetap diberangkatkan, itu semua sudah diperhitungkan. Kenapa sampai penerbangan itu tetap diberangkatkan? Pasti semuanya sudah diperhitungkan. Oke, baik saudara semua. Untuk yang berikutnya, data yang harus dibriefingkan kepada pilot adalah NOTAM atau Notice to Airman. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke. NOTAM ini berisikan tentang data atau informasi-informasi bandara, mulai dari bandara keberangkatan, bandara tujuan, bandara yang akan dilalui, dan juga bandara alternate yang
ditentukan dalam penerbangan itu. NOTAM ini biasanya berisikan kondisi-kondisi bandara-bandara tersebut, mulai adanya pengerjaan, adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan suatu penerbangan itu terhambat atau mungkin harus ditutup dan tidak bisa landing di sana. Sebagai contoh, semisal ada pengerjaan di suatu bandara, misalnya ada pengaspalan di runway-nya yang mengharuskan bandara itu tutup untuk 2 atau 3 jam ke depan, maka akan disiarkan di dalam NOTAM ini. NOTAM ini bisa diakses di sistem yang dipublish oleh otoritas setempat, yang juga disiarkan di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Tinggal seorang FOW itu mengambil dari sistem tersebut untuk nantinya dibriefingkan kepada pilot. Apakah NOTAM itu masuk pada jam-jam operasional pesawat itu? Jika masuk, harus dibriefingkan kepada pilot agar supaya si penerbang bisa mengambil keputusan apakah penerbangan itu bisa dilakukan atau harus menunggu sampai kegiatan NOTAM itu selesai. Untuk saudara semua, kejadian-kejadian yang mungkin saudara semua alami ketika delay tidak semata hanya karena keadaan cuaca saja yang mengakibatkan pesawat itu harus delay. Bisa juga karena adanya pengerjaan-pengerjaan yang sudah dipublish di dalam NOTAM ini. Jadi untuk mengetahui keadaan bandara tujuannya, tidak perlu lagi menelpon aktual di bandara tujuan itu akan terjadi apa atau ada pengerjaan apa di sana. Tinggal kita lihat hal-hal yang sudah terpublish di dalam NOTAM ini. Hal-hal apa saja itu berbagai macam, tergantung kondisi keadaan bandara itu yang akan diterbitkan oleh NOTAM. Yang paling sering terjadi khususnya di rute penerbangan yang sering saya handle, yaitu kebetulan di Indonesia banyak bandara yang memiliki kegiatan-kegiatan militer. Contohnya seperti Jogja atau seperti Bandung atau Solo, itu banyak kegiatan-kegiatan yang harus diterbitkan di dalam NOTAM. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib dipublish agar penerbangan komersil bisa mengetahui kegiatan-kegiatan wajib itu dan bisa melakukan antisipasi lebih awal. Misal antisipasi itu tidak dilakukan, maka nanti ketika pesawat komersil itu tiba di bandara tujuannya di mana NOTAM itu sedang berjalan, maka kemungkinan hal yang terbesar dilakukan adalah mengholding pesawat tersebut. Jika batas waktu yang ditentukan untuk holding hanya 30 atau sampai 45 menit, maka kemungkinan besar pesawat itu akan divert atau terbang lanjut menuju bandara alternate yang sudah ditentukan di dalam flight plan tadi. Jika dari awal seorang FOO sudah membriefingkan kepada pilot dan pilot bisa mengambil keputusan bahwa saya tetap terbang, namun nanti di holding di sana, kemungkinan besar pilot akan menambah jumlah bahan bakar yang dibawa guna menambah lama holding di bandara tersebut sampai dengan keadaan NOTAM itu selesai. Bedanya NOTAM dan delay karena NOTAM dan delay karena weather. Kalau delay karena NOTAM, keadaannya sudah bisa diprediksi. Jadi misal NOTAM itu berlaku 2 jam, kemungkinan 2 jam saja, walaupun ada NOTAM tambahan yang bisa memperpanjang itu, tapi kemungkinan itu sudah bisa diprediksi. Sedangkan kalau
delay karena cuaca, semuanya masih di dalam estimasi atau perkiraan. Jadi kalau keadaan cuacanya membaik, kemungkinan untuk landing semakin besar. Jika keadaan cuacanya memburuk, kemungkinan untuk landing atau untuk holding bisa bertambah, dan juga kemungkinan untuk lari ke bandara alternate juga bisa bertambah atau bisa terjadi. Jadi notem ini penting untuk diketahui seorang penerbang agar dia mengetahui kondisi yang terjadi baik dari bandara keberangkatannya, bandara tujuannya, sampai dengan bandara alternate jika dia tidak bisa untuk landing di bandara tujuannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai notem ini. Iya. Oke, saudara semua, untuk berikutnya di sini ada yang namanya runway analysis, begini kira-kira, dan juga ada delay code, kurang lebih seperti ini. Apa itu runway analysis? Yaitu dokumen yang digunakan pada saat briefing kepada penerbang untuk mengestimasi atau mengetahui berapa berat maksimal dalam satu penerbangan itu yang boleh digunakan di bandara tersebut. Biasanya runway analysis ini digunakan saat dari bandara keberangkatan. Runway analysis ini difungsikan untuk mengetahui berat maksimalnya sebuah penerbangan itu. Jika penerbangan itu melebihi dari hitungan atau berat yang sudah ditentukan, yang dihitung melalui runway analysis ini, maka kemungkinan disebut dengan overload atau kelebihan muatan. Jika hal itu sampai terjadi, maka harus dilakukan penghitungan ulang lagi untuk berat maksimal itu. Karena apa? Dalam satu penerbangan harus diperhitungkan secara matang betul mengenai berat atau kesetimbangan. Jika muatan atau beratnya melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh runway analysis ini, maka kemungkinan besar penerbangan itu sudah tidak safety lagi. Langkah antisipasi agar kejadian itu tidak terjadi, maka bisa saja pilot mengurangi permintaan bahan bakarnya, tentunya tidak di bawah rencana penerbangan atau di bawah flight plan yang sudah disediakan. Satunya lagi adalah delay code. Delay code ini sebenarnya tidak mesti di-briefingkan kecuali memang terjadi proses delay. Semisal tadi kalau memang keadaan cuacanya buruk, terus suatu penerbangan itu harus melakukan delay di bandara keberangkatannya, maka seorang FOO harus menginformasikan kepada pilotnya bahwa yang terjadi itu delay karena cuaca. Jika sudah mengetahui delay karena cuaca, di dalam delay kode ini biasanya terisi nomor-nomor dan berbagai alasan delaynya. Jadi ketika kita menginformasikan kepada bandara tujuan kenapa pesawat ini delay, kita tinggal menyebutkan nomor delaynya dan juga lama waktu delaynya. Alasannya sudah tertera dari nomor tersebut sehingga tidak terjadi kerancuan dalam atau dalam
proses tersebut tidak terjadi kebingungan antara bandara keberangkatan dan juga bandara tujuan, sehingga bandara tujuan mengetahui alasan kenapa pesawat ini tidak diberangkatkan dulu dari bandara keberangkatan. Jadi di bandara tujuannya bisa diinformasikan kenapa pesawat itu harus ditunda dulu keberangkatannya. Semua untuk tambahan lagi, dalam suatu penerbangan atau di setiap pesawat tersedia juga peta rute atau chart yang berisikan rute penerbangan di semua wilayah yang ditentukan dalam penerbangan itu. Peta itu menunjukkan rute-rute yang akan atau yang dapat dilalui oleh pesawat tersebut. Biasanya sudah tersedia oleh pihak penerbangan itu di dalam semua pesawat. Tinggal diupdate bila ada perubahan-perubahan yang ditentukan oleh pihak yang sudah berwenang untuk menentukan pembuatan peta itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saudara semua, tadi itu adalah dokumen-dokumen yang wajib dibriefingkan kepada seorang pilot atau seorang penerbangan dalam satu kali merilis penerbangan atau melepaskan penerbangan itu, mulai dari keberangkatan sampai ke tempat tujuan. Sebenarnya masih banyak lagi dokumen-dokumen pendukung yang wajib diketahui oleh seorang penerbang, tapi yang tadi saya coba bahas itu adalah dokumen-dokumen yang sering saya briefingkan kepada seorang pilot penerbang. Oke, saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebih itu tadi adalah dokumen-dokumen yang wajib dibriefingkan oleh seorang FOO kepada seorang pilot atau penerbang. Dan juga semoga dalam video ini dapat sedikit memberi jawaban kepada saudara semua yang mungkin sering mengalami delay karena cuaca atau sering bertanya-tanya alasan kenapa delay pesawat itu. Semoga dalam video ini bisa memberi bayangan atau gambaran kepada saudara semua sebenarnya alasan kenapa harus terjadi delay itu semata demi keamanan dan juga kenyamanan para penumpang itu sendiri. Oke, jika ada masukan atau saran serta kritik bisa saja langsung tulis di kolom komentar, karena masukan dan saran dari saudara semua dapat menjadi motivasi saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi untuk video berikutnya. Bye bye.